Kondisinya tuh bener-bener ngeri banget. Di sungai banyak yang ngambang, sisa-sisanya berceceran di mana-mana. Ya pokoknya ngeri lah. Kemiliteran. Bapak membunuh kira-kira berapa orang? Wah, enggak bisa dihitung. Ada 39 dokumen resmi berisi 30.000 halaman tentang apa yang dilakukan oleh pejabat kedutaan besar Amerika di Jakarta. Ini kalau mungkin lu Gen X atau milenial yang udah lahir sebelum reformasi 98, mungkin di masa kecil lu atau masa sekolah lu, dulu sempat ada agenda wajib buat nonton film penumpasan pengkhianatan G30S. Dulu tiap tahun filmnya diputar di semua channel TV tuh. Jadinya ya nggak bisa ganti tontonan kita. Malah kadang-kadang di sekolah juga kan dikasih tugas kan yang berkaitan sama film ini. Jadinya ya hampir semua anak di zaman itu pasti nonton film ini. Pasti pada tahu horornya film ini. Supaya nanemin mindset kalau semua anggota partai komunis tuh ya jahat dan layak buat dimusnahkan. Dan ini ditanemin mindset begini soalnya nggak lama setelah peristiwa 30 September 1965 itu kan emang terjadi pembantaian anggota partai itu ya. Pembantaian yang masif banget di seluruh Indonesia. Dan pembantaian terbesarnya tuh terjadinya tuh di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Pulau Bali. Pembantaian ini terjadi kepada simpatisan PKI dan orang-orang yang dituduh jadi bagian dari partai komunis itu. Yang banyak diantaranya ternyata nggak terbukti sama sekali. Banyak banget yang terbunuh berdasarkan asumsi doang. Dan saking gedenya, peristiwa ini tuh bahkan jadi salah satu pembantaian terparah yang pernah dilakuin negara kebangsanya sendiri loh. Tapi emang separah apa sih pembantaian 65 yang nargetin simpatisan PKI ini? Ya udah kalau gitu, langsung kita bahas seberapa kejam pembantaian 1965 sebenarnya di Learning by Googling. Ini sebelum gue mulai penjelasannya nih, gue mau disclaimer dulu nih. Kalau di sepanjang video ini gue nggak lagi memihak partainya atau gimana ya. Gue cuma menyampaikan informasi apa adanya biar kita semua tahu kalau ada banyak banget korban yang nggak dapat keadilan di pembantaian ini. Oke, sebelum kita masuk ke peristiwanya, gue mau jelasin dulu nih latar belakang dari pembantaian ini. Gimana awalnya partai ini bisa sedibenci itu, bahkan jauh sebelum peristiwa G30S. Jadi kalau menurut Kompas, di awal kemerdekaan, kondisi politik di Indonesia itu kan masih benar-benar nggak stabil ya. Masih sangat terpecah berdasarkan beberapa kepentingan. Waktu itu ada 3 golongan paling besar di perpolitikan Indonesia. Ada nasionalis yang berpegang ke semangat kebangsaan dan anti penjajahan, yang didominasi sama PNI, Partai Nasional Indonesia. Terus ada agama, terutama agama Islam yang pengen Indonesia diatur oleh prinsip-prinsip Islam yang didominasi sama Masyumi. Terus ada komunis yang ngedorong agenda di kalangan kelas pekerja dan revolusi sosial yang didominasi oleh Partai Komunis Indonesia. Nah, ketiga golongan politik ini nih selalu saling sikut nih demi kepentingan masing-masing. Nggak akur mereka. Nah, buat ngatasin ini, Presiden Soekarno akhirnya waktu itu ngusulin konsep Nasakom yang didasari oleh 3 pilar utama, nasionalis, agama, dan komunis. Dengan harapan bisa memenuhi tuntutan dari ketiga golongan besar ini. Tapi sayangnya walaupun Nasakom udah disahkan di tahun 1959, tapi kondisi perpolitikan Indonesia tetap nggak adem-adem nih. Yang ada malah makin panas. Karena Soekarno dianggap terlalu memihak partai komunis. Kondisinya waktu itu golongan nasionalis sama agama, mereka tuh udah nggak suka banget sama partai ini. Terus kalau menurut Profesor Aminuddin Kasdi di bukunya yang berjudul Kaum Merah Menjara, beliau bilang, karena di dalam komunisme tuh semua manusia harus setara, nggak boleh ada si kaya dan si miskin, jadinya partai itu tuh berusaha ngegayat masyarakat kelas bawah, kayak kaum buruh sama petani buat gabung sama mereka. Dan di usaha mereka ini, mereka tuh sering banget tuh ngelakuin apa yang disebut sebagai aksi sepihak sejak tahun 1960. Sejak setahun setelah Nasakom diresmikan. Aksi sepihak tuh maksudnya apa? Aksi sepihak tuh kayak aksi penjarahan atau perampasan paksa aset dari para tuan tanah ataupun orang-orang kaya, termasuk dari tokoh-tokoh agama yang dihormati yang punya lahan luas. Dan kalau ada orang yang ngehalangin aksi sepihak ini, mereka tuh bisa dianiaya, diculik, atau bahkan kadang ada juga yang dibai-bai tuh. Dan di sini PKI ini ngerasa apa yang mereka lakuin tuh adalah hal yang benar. Soalnya dalam ideologi komunis kan masyarakat harus setara kan. Nggak boleh ada yang namanya tuan tanah, nggak boleh ada yang namanya buruh tani. Pokoknya semuanya harus setara. Dan ya udah, aksi sepihak ini ngebikin sentimen masyarakat umum ke partai ini jadi makin buruk deh. Dan karena ini, pihak nasionalis, termasuk TNI AD, mereka ngerasa kestabilan politik dan perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat jadi terganggu nih. Terus dari pihak agama juga sama, mereka nggak suka sama partai ini karena udah menganiaya dan membunuh ulama. Jadi makin runcing deh tuh hubungan mereka tuh.
Tapi walaupun PKI itu dianggap udah sangat mengganggu, tapi Presiden Soekarno tuh waktu itu masih terus membela partai ini. Kayak misalnya di arsip pidato Bung Karno di ulang tahun ke-45 partai ini yang berjudul Subur-Subur-Suburlah PKI. Di situ Presiden Soekarno bilang kalau dia tuh sering banget dapat pertanyaan, kenapa sih komunis harus diajak? Dan dia bilang alasannya karena partai ini adalah bagian yang sangat penting dalam berdirinya Indonesia. Dan jadi salah satu pilar revolusi juga bareng sama nasionalis dan agamis. Makanya kalau menurut beliau yang namanya komunis tuh nggak bisa dikesampingkan dan harus dirangkul. Karena ya sama-sama berjasa besar. Menurut beliau. Padahal di sisi lain kalau menurut nasionalis sama agamis ya PKI itu buruk. Jadinya yang lain tuh ngerasanya tuh kayak padahal selama ini partai ini tuh sering bikin rusuh loh. Tapi kok bisa-bisanya sang proklamator masih selalu ngebelain mereka. Masih selalu memprioritaskan mereka. Dan ya udah, jadinya Nasakom ini nih malah kontraproduktif. Niatnya dibentuk buat menyatukan ketiga pilar kan. Yang ada malah makin memperparah ketegangan di antara pilar-pilarnya. Dan puncaknya kalau menurut Tempo adalah waktu PKI mengusulkan pembentukan angkatan bersenjata kelima yang terdiri dari buruh dan petani. Yang terus usulan ini langsung ditolak mentah-mentah nih sama TNI nih, khususnya TNI AD. Jadi ya sebelumnya kan angkatan bersenjata tuh kan ada 4 kan, ada TNI AD, AL, AU, sama polisi. Nah si partai ini mereka tuh minta supaya petani dan buruh juga dikasih senjata buat berkontribusi dalam keamanan negara. Tapi terus usulan ini tuh lebih dilihat sebagai upaya melemahkan militer dan upaya agar partai ini bisa punya basis militernya sendiri. Yang mana ini jelas mengancam kedaulatan negara dong. Ya tanpa sengaja aja mereka udah banyak ngelakuin pemberontakan dan kerusuhan kan. Apalagi kalau dikasih senjata coba. Dan dari sinilah ketegangan antara PKI sama TNI AD makin memanas. Sampai berakhir dengan PKI berkomplot buat membunuh 7 jenderal TNI AD di peristiwa G30S. Ada apa? Bapak diminta menghadap Presiden. Sekarang juga. Sekarang, siap Jenderal. Nah singkat cerita, karena apa yang dilakuin sama partai ini di peristiwa G30S tuh udah keterlaluan banget, akhirnya dibuatlah agenda pembantaian besar-besaran anggota partai ini. Dengan yang terbesar tuh ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, dan Sumatera Utara. Kalau menurut penelitian yang ditulis sama Robert Cribb yang berjudul Unresolved Problems in the Indonesian Killings of 1965-1966 disebut, nggak lama setelah peristiwa G30S, para petinggi PKI itu langsung ditangkap dan dieksekusi. Dan pembantaian anggotanya juga dimulai nggak lama dari situ. Atau ini buat gambaran nih, buat tahu sebesar apa PKI waktu itu. Jadi PKI itu merupakan partai komunis terbesar ketiga di dunia. Setelah Uni Soviet sama Partai Komunis Cina. Anggota mereka di tahun 60-an aja tuh ada sekitar 3 juta orang loh. Nah dengan skala anggota partai yang sebesar itu, TNI itu jadi beranggapan atau mencurigai kalau partai ini adalah satu-satunya dalang di balik G30S. Dan hal ini juga yang dijadikan justifikasi buat menghukum semua orang yang terlibat dengan partai ini. Jadi akhirnya, mau dia terlibat dalam G30S atau enggak, mau dia mendukung atau menolak pembunuhan jenderal, mau dia terbukti atau enggak terbukti sebagai anggota partainya atau keluarga anggota partainya, pokoknya kalau dia dicurigai berhubungan sama partai ini, dia dianggap pantas untuk mati. Dan masih menurut Robert Cribb diperkirakan ada sekitar 500.000 sampai 1 juta orang yang tewas selama pembantaian ini. Bahkan menurut beberapa perkiraan lain, korbannya itu bisa mencapai 2-3 juta orang loh. Dan cara mereka dihantamnya, dikelarinnya tuh juga brutal-brutal banget loh. Kami dari mahasiswa pemuda dilatih kemiliteran. Bapak membunuh kira-kira berapa orang? Wah, enggak bisa dihitung. Nih, kalau menurut buku The Dark Side of Paradise yang ditulis sama Geoffrey Robinson disebut, karena skala pembantaiannya tuh masif banget, jadinya eksekutor di peristiwa ini juga tuh banyak banget. Disebut waktu itu tentara tuh sampai berafiliasi sama kelompok-kelompok sipil atau paramiliter. Kayak misalnya sama tentara jeruk. Terus juga sama kelompok agama, bahkan sampai preman setempat buat memburu terduga anggota partai ini. Jadi mereka, para algojonya, para eksekutornya, mereka dikasih daftar tuh. Daftar nama-nama siapa aja yang dituduh sebagai anggota partai ini atau berkaitan sama partai ini. Terus nantinya, orang-orang yang ada di daftar ini mereka pada dijemput dari rumah mereka, terus dikumpulin di satu tempat, biasanya di bawahnya udah digali lubang yang gede banget. Terus ya udahlah, lu tahulah selanjutnya apa. Beberapa bahkan dianiaya dulu sebelumnya, dan kadang dikelarinnya tuh dengan cara-cara yang ngeri banget, yang lebih ngeri dari sekedar ditembak. Ya kalau mungkin lu pengen tahu lebih detail emang nyiksanya gimana, emang cara ngeksekusinya gimana, ya lu bisa lihat di film Jaga lah. Di situ detail banget tuh diceritain segala macem tuh. Gua
Nggak tega, gue nggak kuat gue mau nyeritain di sini. Aduh. Dan kejadian ini waktu itu terjadi di berbagai tempat di Indonesia ya, dengan korban terbanyak dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Masing-masing korbannya tuh ada sekitar 200.000 orang. Terus yang ketiga Bali sebanyak 80.000 orang, dan keempat adalah Sumatera Utara sebanyak 40.000 orang. Dan yang bikin sedih ya itu tadi, banyak banget dari korban ini yang sebenarnya tuh nggak bersalah loh. Banyak orang yang berprofesi sebagai guru, seniman, penulis, aktivis, buruh, dan petani yang sebenarnya tuh mereka tuh nggak tahu apa-apa. Tapi dianggap sebagai pengkhianat dan dianggap sebagai anggota PKI. Ya pokoknya waktu itu kondisinya tuh bener-bener ngeri banget. Di sungai banyak yang ngambang, sisa-sisanya berceceran di mana-mana. Ya pokoknya ngeri lah. Terus nggak ada pakai pengadilan dulu, nggak ada pemaparan bukti dulu. Semua orang bisa jadi korban cuma berdasarkan asumsi atau laporan nggak berdasar. Jadi kalau misalnya waktu itu lu lagi ribut sama tetangga lu, terus tetangga lu ngelaporin ke militer atau paramiliter, dia bilang kalau lu adalah anggota partai itu, ya udah, kelar lu langsung. Nggak ada ditanya mana buktinya segala macem, nggak ada, langsung kelar lu. Terus kalau menurut The Conversation, nasib anak-anak dan keluarga terduga atau tertuduh anggota partai ini juga tragis nih. Selain trauma ditinggal keluarga atau orang tuanya, anak-anaknya juga tuh mereka tuh pada nggak boleh kerja, nggak boleh sekolah, dan susah kalau pengen nikah. Lah kenteng mriko. Ngoten niku dipadani anake wong PKI, anak PKI ngoten. Jadi ya sampai anak-anaknya juga nih pada kena imbasnya nih, padahal belum tentu mereka bersalah kan. Tapi dalangnya tuh sebenarnya siapa sih? Nah, pembahasan tentang siapa dalang sebenarnya ya sampai sekarang tuh emang masih jadi topik diskusi yang terbuka ya, karena ya nggak ada bukti yang jelas kan. Tapi terus kalau menurut jurnalis Vincent Bevins di bukunya yang berjudul The Jakarta Method, dia bilang rangkaian peristiwa 1965 tuh itu bukan cuma tragedi lokal, tapi merupakan bagian dari strategi global perang dingin. Wah, ya kalau lu ingat video kita yang ini, di situ kan gua kan ada bahas Jakarta Methodnya Amrik kan. Ya udah, itu tuh. Dan gilanya kalau menurut Bevin, setelah peristiwa 65, kata Jakarta tuh bahkan tuh dipakai sebagai kode ancaman loh, yang artinya kalau sebuah negara gak menumpas komunismenya, mereka akan dibikin jadi kayak Jakarta. Dan dugaan keterlibatan Amrik sebagai dalang ini juga nih diperkuat sama penemuannya Brad Simpson, pendiri dan direktur di Indonesia and East Timor Documentaries Project, sekaligus Associate Professor di History and Asian Studies di University of Connecticut. Jadi di National Security Archive di George Washington University, Brad Simpson bilang dari tahun 1965 sampai 1966 ada 39 dokumen resmi berisi 30.000 halaman tentang apa yang dilakukan oleh pejabat kedutaan besar Amrik di Jakarta. Dan salah satu dokumennya adalah daftar nama ribuan orang anggota dan simpatisan PKI yang harus diberantas. Wow, dan ini asli loh, legit dokumen resmi Amrik loh ini loh. Jadi ya dari sini kelihatan kalau mereka nih yang mempunyai andil nih, entah sebagai dalang utamanya atau bukan, yang jelas terlibat aja. Jakarta Method is the intentional mass murder of leftists or people accused of being leftists. And this was employed throughout the world in the Cold War. And the most important part of this story, no, not the first event in the tale, is the US-backed mass murder of approximately 1 million innocent civilians in Indonesia in 1965. Jadi ya itu ya, tragedi 1965 tuh emang beneran semengerikan itu. Awalnya perpecahan politik, terus jadi singgungan kepentingan, dan memuncak di G30S yang efek besarnya ke pembantaian besar. Dan ingat, dari sebanyak itu korban, banyak yang cuma warga sipil yang nggak tahu apa-apa loh. Iya, yang jahat pasti ada, tapi yang nggak bersalah juga banyak. Banyak juga kan yang bener-bener nggak ada afiliasi apa-apa sama partainya sama sekali kan. Dan ya menurut gue yang paling kasihan yang itu sih. Aduh, pusing gue. Tambahan dikit, Presiden Joko Widodo juga secara resmi udah mengakui terjadinya pelanggaran HAM berat di peristiwa 1965 sampai 1966 ini. Jadi ada 12 peristiwa yang diakui dan salah satunya ya ini. Terus di situ Jokowi juga bilang ini adalah bagian kelam dari sejarah bangsa. Dan dia janji hak korban bakal dipulihkan lewat jalur non-yudisial. Tapi walaupun gitu, pengakuan ini masih dikritik banyak pihak nih. Soalnya belum diiringi dengan mekanisme hukum atau pengadilan HAM. Jadi ya berasa kayak cuma simbolis doang. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah ini udah cukup karena udah diakui atau tetap kurang? Silakan komen. Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Yang pertama, peristiwa
1965-1966. Oke, sekian Lereng kali ini tentang seberapa parah tragedi 1965 sebenarnya. Dan ya, emang semengerikan itu sih. Dan gilanya korbannya ada kemungkinan lebih banyak dari yang selama ini kita tahu loh. Ada kemungkinan lebih dari 1 juta loh. Aduh. Ya, kalau merevisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau namanya video, bisa tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.